Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Hari ini adalah hari ke-12 untuk program Sedekah Ramadan Jilid 3. Perlu diketahui bahwa Sedekah Ramadan Jilid 3 ini merupakan program dari Bretto Institute yang setiap tahun ya kita selenggarakan dan ini merupakan tahun ketiga. Dan alhamdulillah Coach Lili Hmm. selalu menemani kami di Sedekah Ramadan dari Jilid 2 dan Jilid 3. Dan alhamdulillah juga di sini ada Kak Fauzia sebagai instruktur juga atau trainer juga di Sedekah Ramadan Jilid 3. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang hadir di acara kita di siang hari ini. Walaupun siang tapi tidak mengubah semangat kita untuk belajar. Semangat belajar di bulan Ramadan tentunya pahalanya berkali-kali lipat ya, Ibu dan Bapak semuanya. Dan hari Amin. ini kita kedatangan trainer yang sangat familiar di Kabupaten Oh, Bogor, iya. di Kota Bogor. Dan saya mengenal Coach Lili ini pertama kali ngeliat di Bakul. Wah, ada konten-kontennya di Iya, Bakul. betul. Terus saya tertarik untuk berkenalan sehingga kita bisa dipertemukan di circle-nya para trainer UMKM gitu ya, atau pelaku-pelaku usaha. Dan hari ini tentunya Coach Lili akan membawakan materi kepada kita semua atau sharing pengalaman, sharing informasi, pengetahuan, dan materinya pun sangat menarik gitu ya, yang tentunya diminati banyak pelaku usaha terkait SOP dan juga stock management, yang mana sangat penting sekali SOP dan stock management ini untuk pelaku usaha apabila apalagi usahanya bersifat produsen atau produksi gitu ya, menghasilkan produk dan barang atau jasa. Dan kita harus punya sistem operasional prosedur dan juga stock management. Nanti akan kita simak bagaimana penjelasan dari Coach Lily. Kita akan panggil Coach Lily-nya. Coach Lily sudah ada di kita. Silakan Coach Lily, sudah siap untuk jadi pembicara di siang hari ini dan materinya sudah siapkah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam. teman-teman. Terima kasih Coach Adi. Terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Insya Allah sudah siap. Nanti saya akan memberikan materinya. Mungkin kalau teman-teman puasa-puasa siang-siang gitu. Tapi ini kita bahasnya agak lebih sederhana dan juga lebih simple biar teman-teman tuh langsung nangkep dan bisa mempraktekannya di rumah. Terima kasih Coach Oke. Adi. Saya share screen ya. Siap, silakan Coach di share screen materinya. Kita akan membahas tentang SOP dan juga manajemen stok gitu ya, manajemen persediaan. Nah, kenapa harus dilakukan gitu, diketahui oleh UMKM? Apa sih yang bisa menjadi fungsi dari kalau kita itu memperbaiki SOP, kita memperbaiki manajemen persediaan? Ternyata dari memanage dari persediaan yang ada di usaha kita dan juga membuat standarisasi berupa SOP, kita bisa dapat meningkatkan omset. Karena apa? Karena nanti kita bahas di sini. Gimana bulan ini omsetnya meningkat atau gimana nih yang produksi kue kering? Ada Susan, bagus Ada. nggak penjualan? Lumayan sih, ada peningkatan sih Mbak Lili. Mm-mm. Atau lebih menurun dari tahun lalu? Ya, sedang proses aja, ini belum kelihatan. Belum kelihatan. Hari ini sih. Tapi hari ini belum kelihatan, mungkin udah agak naik sih dibanding yang kemarin. Oke, keren-keren. Tahun Perkenalan, kemarin. mungkin udah pada kenal ya, nama saya Natali, saya juga pemilik usaha di Kota Bogor, Oli Bakery Cookies. Saya pendamping UMKM, fasilitator e-commerce Kemendak RI, dan trainer dari Breta Institute, dan pernah menjadi Delivery Coach pada tahun 2021. Nah, ini ada sebuah istilah gitu ya, perkataan dari Jacques Pepin.
Cooking is not a science, it is an art. But to be a great artist, you must know the science. Jadi memasak itu bukan sebuah ilmu, ya gitu ya, tapi sebuah seni. Tapi kalau mau menjadi pelaku seni yang hebat, kita harus tahu ilmunya, bener kan ya? Jadi kalau kita sekarang semua orang mungkin bisa masak gitu ya, bisa masak ya masak sayur gitu, namanya ibu rumah tangga tuh pasti bisa. Tapi kalau misalnya kita punya usaha, nggak cuma harus ada keahlian memasak, tapi kita juga harus mempunyai keahlian bagaimana mengelola sebuah usaha. Nah, itu perlu ilmunya. Banyak sekarang UMKM itu sejak zaman COVID, semuanya jadi UMKM. Semuanya jadi pedagang. Karena ya mungkin kebiasaan mendasar yang mereka punya ya memasak gitu kan ya. Ada rumahnya, orang rumah bilang, ih enak masakannya udah dijual aja gitu misalnya. Akhirnya jualan, ikutan jualan, tapi nggak bertahan. Karena apa? Karena mereka tidak mempelajari ilmu berusaha, tapi cuma bisa masak aja. Benar nggak? Ternyata kan banyak gitu kan zaman sekarang apalagi sejak COVID lah gitu ya. Mudah-mudahan Indonesia menjadi lebih baik lagi karena memang isu 2025 ini lumayan agak mengerikan gitu ya. Banyak yang kerja di PHK, kemungkinan akan selanjutnya kita akan membahas kenapa sih kita kalau misalnya mengefisiensikan manajemen persediaan, kita mempunyai standarisasi dari sebuah usaha kita gitu ya. Ternyata efisiensi pada proses produksi itu dapat menghasilkan produk atau jasa dengan menggunakan sumber daya yang seminimal mungkin dan menghasilkan output yang maksimal. Dampak negatifnya tapi ada juga gitu ya. Dampak negatif dari tidak efisiennya proses produksi adalah satu, biaya peningkatan proses produksi. Kalau kita terus-terusan nih, kita nggak tahu nih. Misalnya hari ini saya mau bikin kue kering nastar, katakanlah ya. Saya pengen bikin kue kering nastarnya 5 toples. Nah, saya nggak tahu tuh untuk menghasilkan nastar 5 toples, saya butuh bahan bakunya berapa, tepung terigunya berapa, nah selain nanasnya berapa banyak, mentega berapa banyak. Mungkin ada di resep gitu kan, tapi resep biasanya kita cuma tulis bahan yang sesuai dengan resepnya aja. Tapi untuk menjadi lima toples itu kita kadang nggak tahu persis gitu ya. Jadi akhirnya kita mengira-ngira. Oh, ya udah deh bikinnya lebih banyak aja gitu. Misalnya kita bikinnya bahannya lebih banyak aja deh. Nanti juga dapat kalau lebih ya kita simpan lagi. Nah padahal yang lebihnya itu belum tentu laku dijual, ya kan? Jadi akhirnya dia meningkat biaya produksinya dan meningkatkan juga dead stocknya gitu. Lalu kita terjadi penurunan produktivitas. Penurunan produktivitas misalnya gini, tadi kita kerjain tuh harusnya jadi sehari 5 toples, tapi karena kita hanya mengira-ngira, kita jadinya kerjanya makin banyak, jadinya nggak ke Uber, keburu capek, target 5 toplesnya jadi nggak jadi. Jadinya ya udah deh kita simpen aja bahannya. Misal gitu kan kita kerjain besok lagi karena terlalu banyak. Karena psikologisnya seorang pekerja gitu kalau misalnya sudah melihat adonan yang banyak itu mereka akan uh, uh, kelihatan capek duluan gitu ya. Jadinya agak gimana gitu kayak males gitu ya. Banyak kerjanya kayak ogah-ogahan gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa mengatur uh, tadi adonan tadi dibagi dua, itu mereka akan lebih merasa, oh ya sebentar nih ngerjainnya sedikit, jadi dia lebih cepat gitu. Dan sehingga terjadilah penurunan kualitas produk, kena asal-asalan tadi ya. Jadi ya udah biar jadinya banyak, biar jadinya cepat, kerjanya asal-asalan. Sehingga dari penurunan kualitas produk akan mengakibatkan penurunan kepuasan pelanggan dan kehilangan peluang bisnis. Nah, sebetulnya untuk mengefisiensikan sebuah proses produksi itu tekniknya hanya sederhana aja. Teknik sederhananya gimana? Hanya sesederhana kita merapikan
tempat produksi kita gitu ya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mensortir semua bahan. Mensortir semua bahan yang ada di tempat produksi. Lalu setelah disortir, kita letakkan di tempat yang memang seharusnya gitu ya. Sehingga apa? Sehingga ketika kita mau pakai peralatan, bahan baku, kita nggak nyari-nyari lagi. Kalau kita masih mencari-cari, itu kan jadinya makan waktu gitu ya, buang-buang waktu. Terus belum lagi ini bahan baku ternyata adanya di sebelah sana, terus balik lagi ke dalam ngambil yang lain lagi. Jadi waktu untuk mondar-mandirnya aja tuh udah lama, timbangannya di sebelah sana lagi. Nah itu nggak terorganisir gitu. Sehingga yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita mensortir, letak bahannya, disamakan. Misalnya tepung di bagian tepung, gula di bagian gula gitu ya. Misalnya tepung kan kita kadang kalau usaha, apalagi saya bakery, bakery itu kan nggak pakai satu jenis tepung. Tepungnya ada 3 jenis gitu ya, ada yang protein tinggi, sedang sama yang paling rendah untuk cookies gitu. Nah itu dijadikan satu, tapi dikasih label. Jangan sampai tepung semuanya, apalagi kalau kita belinya yang kiloan gitu ya, semuanya putih, warna tepung teh sampai maizena juga putih gitu kan ya. Jadi kita bingung nih pas mau pakai ini yang apa ya, tepung apa gitu. Nah itu jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus letakkan di tempatnya dan diberi label yang mudah dilihat sehingga kita tahu apa yang harus kita gunakan gitu. Nah selanjutnya kalau sudah diletakkan di tempatnya, kita harus membuat tempat produksi itu bersih gitu ya. Bersih pada saat mau memulai produksi dan juga selesai produksi. Sehingga ketika kita mau memulai produksi kita tuh nggak ini lagi, nggak capek-capek lagi. Loyangnya masih kotor, belum dicuci. Nah itu kan buang-buang waktu. Jadi setelah produksi itu wajib banget kita selalu membersihkan peralatan dan juga tempat produksi kita. Ketika mau pakai itu udah siap gitu. Nah, setelah bersih, kita buatlah standarisasinya, standarisasi kerja gitu ya di tempat produksi. Jadi ada standarisasi untuk karyawannya, standarisasi untuk proses produksinya, proses pengemasannya, proses uh, pencetakan. Jadi kalau misalnya di CPPOB itu ada 7 ya, 7 minimal SOP yang harus dibuat gitu ya. Ada penerimaan bahan baku, persediaan bahan baku, proses produksi. Nah, itu ada banyak. Kalau misalnya teman-teman butuh, nanti saya kasih contohnya. Gitu. Yang terakhir, setelah semuanya dilakukan, maka usaha tersebut akan menjadi sustain, menjadi berkelanjutan. Kan kita niatnya pengennya memulai usaha itu bukan karena boleh karena kepepet, tapi kan nggak dalam jangka waktu yang pendek. Kita inginnya usahanya ini uh, berkembang dan juga menjadi berkesinambungan. Alhamdulillah kalau masih bisa kita turunkan kepada anak kita gitu kan. Usaha yang baik kan mungkin memang harus yang diturunkan kepada anak gitu. Insya Allah. Lalu gimana nih caranya gitu ya? Cara yang paling sederhana yang bisa saya share itu melakukan lean manufacturing gitu ya, atau proses produksi yang meminimalkan pemborosan. Jadi, proses produksi yang saat proses produksi kita tuh harus ada jelas alurnya, alur tempat produksi sama alur kerjanya. Kadang kita itu UKM itu suka gerabak gerubuk, apalagi kalau terima order banyak nih, ada yang pesan protein misalnya 100 biji gitu misalnya. 100 biji, itu kita ya 100 biji, oh gua harus cepet-cepet nih bikin gitu ya. Dia nggak mikirin lagi nih apa yang harus dilakuin dulu, apa yang dia mau ngapain dulu, dia nyiapin apa dulu gitu kan yang nggak dipikirin. Padahal kalau mau mengefisiensikan kerja dan nggak jadi capek, dia harus visualisasi dulu. Untuk membuat 100 biji, yang hal pertama yang saya harus lakukan satu,
misalnya menimbang bahan baku, menyiapkan isian gitu ya. Jadi nggak dia nimbang bahan baku, adonannya udah ngembang, isiannya belum ada gitu. Nah itu harus dijabarkan terlebih dahulu biar nggak makan waktu lama. Dan juga akan menjadi efisien di penggunaan bahan bakunya. Isiannya jadi nggak berlebih, pas-pas untuk 100 pieces roti gitu ya. Jadi kan nggak ada bahan yang terbuang. Lalu yang kedua adalah just in time. Just in time ini kita hanya memproduksi bahan atau produk yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita tidak memiliki banyak stok. Bagus nggak sih misalnya apalagi gini ya, zaman sekarang gitu penjualan lagi pada menurun gitu. Penjualan lagi menurun, kalau kita mempunyai stok terlalu banyak, apalagi kalau makanan, makanan itu kan ada masa expired date-nya gitu ya, ada masa berlakunya. Nggak kayak craft gitu ya. Kalau craft kita simpen 2 tahun juga asal dibersihin itu kan masih bagus gitu ya. Nah, kalau misalnya makanan, ada yang udah 1 bulan juga sudah nggak kuat gitu. Nah, makanya kalau misalnya zaman sekarang lagi penurunan, jangan produksi yang berlebihan. Kita boleh stok paling enggak itu cuma 10% gitu ya dari kebiasaan berjualan ini. Sehingga nantinya eh, kita uangnya nggak banyak yang ketahan modalnya gitu. Yang terakhir ini adalah total productive maintenance gitu. Maksudnya apa gitu ya. Jadi apalagi kalau misalnya kita mempunyai peralatan mesin-mesin yang sudah lumayan harganya itu kita harus membiasakan dan membudayakan karyawan itu merawat mesin tersebut. Jadi ketika kita sudah selesai pakai, mereka harus biasakan untuk dibersihkan. eh, Misalnya adonan ada yang nempel di mixer itu harus dibersihkan, terus ada dikasih minyak-minyak gemuk-gemuk sehingga mesin kita itu menjadi awet gitu ya, menjadi enggak cepat rusak. Ya, waktu pakainya menjadi panjang. Ini adalah teknik untuk meningkatkan efisiensi produksi. Hanya 3 gitu ya. Yang pertama harus visualisasikan dulu alur produksinya sama alur kerjanya. Lalu jangan terlalu banyak stok dan juga total maintenance atau terus menerus melakukan perawatan terhadap mesin dan peralatan. Ini merupakan standar layout gitu ya yang saya ambil dari BPOM. Ini standar yang baku untuk sebuah proses tempat tempat produksi gitu ya. Kalau misalnya untuk yang BPOM mungkin kan sudah harus wajib seperti ini. Tapi kalau misalnya untuk kita gitu UMKM yang masih PYRT gitu, yang harus kita perhatikan alurnya itu nggak boleh bolak-balik gitu ya. Kalau di BPOM ini yang pertama yang saya jelaskan, dia itu alur masuk pekerja itu harus berbeda dengan alur keluar, gitu ya. Alur masuknya ini harus berbeda dengan arus keluar. Tapi kalau di PYRT kan nggak bisa, belum bisa, gitu ya. Kita masih punya tempat yang sama gitu kan ya, belum ada pintu masuk pintu keluarnya. Tapi yang harus kita perhatikan alurnya ini harus bentuknya yang berkesinambungan. Jadi nggak boleh ada yang membuat tabrakan gitu ya. Misalnya kayak gini proses timbang dia ke arah mixing, pemasakan, filling gitu ya. Atau misalnya timbang, lalu mixing, lalu pencetakan, kalau misalnya kita roti ataupun kue kering, pencetakan, lalu pemanggangan, lalu pengemasan gitu. Nah, ini alurnya nggak boleh yang saling bertabrakan. Jadi jangan misalnya timbang di sini, mixingnya balik ke sini gitu ya. Terus pencetakannya balik ke atas. Nah, itu jadi gini gini gini. Itu nggak bisa kalau misalnya di standar dari BPOM karena untuk menghindari kontak dari karyawan dan kontaminasi silang dan juga tabrakan pada kerja gitu ya. Pada intinya sebuah proses produksi yang baik dan efisien adalah semakin tertata
maka akan semakin efisien. Jadi semua tempatnya, peralatannya pada tempatnya. Jadi kita nggak perlu lagi nyari spatula di mana nih, rolling pin di mana nih gitu ya, baskom di mana. Jadi riweuh gitu makan waktu. Apalagi pakai mulut gitu ya, tambah pakai mulut berarti makin rame kondisinya di ruang produksi. Kebayang kalau kayak gini. Sebenarnya UMKM akan menjadi seperti ini nggak sih? Pabalatak nggak? Pabalatak. Apalagi kalau udah Pabalatak. rame gitu. Itu mah off the record ya. Kalau UKM kalau lagi kunjungan tuh begini ya tampilannya gitu kan ya. Oh, oh iya Bu, ini ini mau ini saya dapat saya kalau lagi bakbuk ya. Dalam manajemen persediaan kalengan, makanan kering, pasta gitu ya. Dan dari produk sini adalah yang berbahan baku susu gitu ya. Telur, susu, butter, krim, yogurt, keju, ini masuknya ke dairy products. Kenapa kita harus mengetahui? Karena cara simpan dari ketiga jenis produk ini berbeda-beda ya. Nah, kita harus tahu nih sebagai seorang penyedia makanan, kita harus tahu stokisnya atau persediaannya. Kita harus dicek berkala jumlah bahan bakunya dan kondisi bahan bakunya. Kenapa bukan jumlah aja? Karena bisa bisa jadi kita seingatan kita, oh saya masih punya katakanlah ragi 500 gram. Waktu itu saya beli 500 gram, ya baru kepake 100 gram gitu ya. Berarti ada 400 gram lagi. Kita hanya cek jumlahnya aja. Tapi kita nggak cek nih kondisi raginya. Raginya masih bisa dipakai apa enggak? Atau katakanlah sayur gitu ya. Oh saya beli alpukat masih ada 8 biji. Kemarin saya baru jualan 4 biji alpukat, berarti aman masih ada 4. Nah, datanglah nih pesanan gitu ya, jus alpukat 4 gitu misalnya. Pas mau dipakai ternyata alpukatnya udah bonyok, udah busuk. Akhirnya kita akan kehilangan pembelian, jadi kehilangan yang mengalami kerugian. Nah, jadi ya harus dicek bukan hanya jumlahnya, tapi kualitas dari produknya juga harus dicek. Yang diperhatikan adalah penyimpanan bahan bakunya. Jadi tempat penyimpanan bahan baku itu untuk ketiga jenis bahan baku tadi berbeda-beda. Yang pertama nih, suhu penyimpanannya. Jadi untuk nyimpan sayur dan buah, suhunya itu hanya sampai 1 sampai 4 derajat Celcius atau ya suhu chiller biasa gitu ya. Sedangkan untuk minuman dingin itu biasa disoke 10 sampai 15 derajat Celcius. Kalau di daging dan juga unggas dan ikan, kalau kita jualannya seafood gitu ya, restoran seafood yang cepat penggunaannya itu cukup sampai minus 5 derajat Celcius ya kita pakai langsung mau dipakai gitu ya. Tapi kalau misalnya kita nyimpennya dalam waktu yang lama, misalnya kita produksinya pempek, produksi pempek tapi produksinya nggak tiap hari gitu ya, produksinya 3 hari sekali misalnya. Jadi si ikan itu harus di freezer dengan suhu minus 18 derajat Celcius. Kenapa menjadi berbeda? Kalau misalnya kita mau yang cepat, itu kan biar waktu towingnya nggak lama gitu ya, sehingga nggak memperlama proses produksi. Kenapa ini menjadi lama kalau mau dipakai minus 18 derajat Celcius itu untuk mempertahankan kualitas dari si ikannya. Kalau cuma sampai minus 5 derajat Celcius, kita makainya 3 hari kemudian, itu ya cepat busuk. Lalu perhatikan tempat bahan bakunya. Kalau chiller gitu ya,
dan freezer untuk bahan baku perishable dan dairy products. Nah, dairy products ini nggak boleh ditaruh di freezer. Dia hanya boleh sampai chiller atau refrigerator, kulkas biasa. Karena apa? Karena kalau ditaruh di freezer, dia akan split antara lemak dan juga cairannya. Dry store ini untuk bahan baku yang kering gitu ya. Lalu menerapkan FIFO dan LIFO. FIFO itu first in first out dan LIFO itu last in first out. First in first out itu berarti barang yang masuk duluan dikeluarin duluan atau expired duluan FIFO ya, expired duluan dipakai duluan. Yang terakhir kita harus mengendalikan pemesanan bahan baku. Nah, yang tadi sama kayak tadi ya. Jadi kita jangan kebanyakan nyetok atau kekurangan. Jadi harus mengkirakan. Ini saya ada contoh hitungannya gitu ya. Perencanaan pembelian bahan baku. Yang pertama kita analisis dari permintaannya. Jadi kita harus paham nih pola permintaan pelanggan atau dari musimnya kayak Lebaran gini. Berarti kan kue kering lagi tinggi. Nah, berarti kita bisa hitung nih kira-kira analisis permintaan dibandingkan tahun lalu ada penurunan atau peningkatan. Kalau penurunan saya mau stoknya minimal berkurang 20% gitu. Jadi kita nggak banyak stok bahan baku. Lalu kita perhitungkan kebutuhannya dan juga kita siapkan safety stock kalau ada peningkatan pembelian dan juga memperhatikan lead time. Lead time itu adalah pertimbangan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan pasokan baru. Ini ada contohnya. Nih, contoh kasus. Misalnya kita UMKM jus gitu ya, jualan jus. Bahan baku utamanya buah-buahan seperti apel, pisang, dan jeruk. Nah, yang pertama kita tentukan periode perencanaannya. Misalnya saya ingin merencanakan pembelian bahan baku untuk bulan depan atau 30 hari ke depan. Dihitung nih dari permintaan rata-rata. Dari catatan penjualan bulan lalu, kita tahu rata-rata penjualan jus apel 100 gelas per hari. Jadi setiap gelas jus apel itu butuh satu buah apel. Sehingga satu bulannya itu 100 kali 30 hari atau 3.000 buah per bulannya. Kita butuh 3.000 apel sebulannya. Nah, setelah itu kita tentukan safety stock. Kalau misalnya ada apelnya yang busuk atau ada peningkatan permintaan, kita ambillah tambah 10%. Jadi beli apelnya 3.300 buah. Nah, ini lead time. Kapan sih kita mau pesen apel itu gitu ya? Nah, lead time mendapatkan pasokan apel adalah 3 hari. Jadi kalau kita beli, supplier akan ngirim 3 hari kemudian, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau beli, kapan? Ketika kan 3 hari tuh. Jadi permintaan harian dikali lead time. Jadi kan harian itu 100 buah, ya kan? Satu harinya. Dikali 3 hari, yaitu 300 buah. Jadi ketika posisi apel udah 300 buah, kita bisa pesen gitu. Jadi jangan sampai nunggu 100 buah gitu. Kita baru pesan apelnya atau ntar aja deh nunggu 50 biji kita pesan apelnya ya. Ya, akhirnya 3 hari ke depan stok apelnya nggak ada. Jadi posisinya adalah ketika kita sudah 300 buah kita pesan si apel tersebut. Selanjutnya kita akan bahas tentang SOP. SOP adalah standar operational procedure. Kenapa SOP ini penting? Karena dengan SOP dapat menjamin kualitas, meningkatkan efisiensi, lalu memudahkan pelatihan karyawan baru dan memudahkan pengawasan. Jadi kalau misalnya secara sederhananya dengan SOP, ketika saya gitu ya, saya yang biasa produksi, terus saya merekrut karyawan baru untuk produksi, yang saya lakukan dan yang saya hasilkan itu pasti sama dengan karyawan baru. Ya, jadi dengan ada SOP, saya nggak perlu lagi nih setiap hari nungguin karyawan gitu ya, apa kerjanya bagaimana, bener apa enggak gitu.
Tapi mereka selama mereka membaca SOP dan mengerti SOP dan menjalankan SOP tersebut, mereka pasti akan memberikan hasil yang sama dengan yang kita lakukan. Kayak McD aja gitu ya, atau franchise lainnya. Kalau misalnya ownernya itu harus terus-terusan ngeliatin kan nggak mungkin dia punya cabangnya sampai ribuan di Indonesia gitu ya. Nah, nggak mungkin dari Amerika bisa ada di Indonesia kalau misalnya eh, kita si ownernya masih ngeliatin gitu. Jadi rasanya yang di Bogor sama yang ada di Jakarta, yang sama ada di Palembang misalnya gitu, rasa ayamnya pasti sama, besarnya pasti sama karena dia sudah menggunakan SOP gitu. Dan juga itu jadi meminimalkan kesalahan selama si pegawai yang menjalankan SOP tersebut. Nah, ini adalah contoh ya langkah-langkah membuat SOP. Yang pertama, kita harus identifikasi dulu prosesnya. Apa aja sih yang terjadi di selama proses produksi? Ada penerimaan bahan baku, ada penimbangan bahan baku, ada pensortiran bahan baku, penimbangan. Nah, itu kita harus identifikasi. Lalu kita buat deskripsi yang jelas biar dimengerti oleh orang lain yang akan menjalankannya, oleh karyawan di sini ya. Misalnya, campurkan tepung, gula, dan telur hingga rata dengan kecepatan rendah selama 2 menit. Nah, ini ada takaran waktunya sehingga mereka jelas akan melaksanakan selama 2 menit. Kalau hanya rata, sepenglihatan saya dengan sepenglihatannya Bu Susan misalnya gitu ya, beda. Oh, saya ratanya menurut saya udah cukup segini. Bu Susan mungkin begini gitu. Nah, itu akhirnya akan berbeda. Tapi kalau udah ada takaran waktunya selama 2 menit, ya berarti itu udah sama ratanya gitu ya. Lalu tentukan standarnya. Standar untuk setiap langkahnya. Panggang kue pada suhu 180 derajat Celcius selama 20 menit. Jadi eh, kalau dia ngikutin derajatnya pas, menitnya pas gitu ya, hasilnya pasti akan sama gitu. Dan visualisasikan setiap langkah-langkahnya. Kalau terkadang karyawan itu malas baca. Orang itu malas baca, lebih seneng ngelihat gambar. Jadi kalau misalnya kita bisa memberikan gambar yang sama dengan arti dari tulisannya, lebih baik dibuat gambarnya. Lalu lakukan uji coba ketika berjalan, diuji cobain nih SOP tersebut efisien apa enggak, karyawan ngerti atau tidak. Ternyata kalau misalnya dikasih SOP malah kerjanya makin lama. Nah, berarti ada yang salah nih sama SOP-nya atau karyawannya. Jadi harus di training lagi untuk menjalankan SOP tersebut. Nah, ini contoh SOP sederhana gitu ya. Ini ada SOP bahan baku, persiapan bahan gitu ya, cuci semua bahan hingga bersih, potong sesuai ukuran, timbang sesuai resep. Pencampuran adonan, campurkan semua bahan kering terlebih dahulu, kemudian tambahkan bahan basah secara bertahap, aduk rata dengan mixer kecepatan rendah selama 2 menit. Kalau pemanggangan, panaskan oven pada suhu 180 derajat Celcius, letakkan adonan dalam loyang yang sudah diolesi margarin, panggang selama 20 menit atau hingga matang. SOP itu sebenarnya sederhana, tapi harus dimengerti oleh semua orang. Oke, materinya sudah selesai dari saya. Kecepatan. Oke, luar biasa sekali materinya. Cukup padat ya, Bapak Ibu. Iya, Silakan jika ada yang ingin ditanyakan atau berdiskusi kepada Coach Lily terkait materi yang sudah disampaikan, boleh di open mic atau ada yang mau kolom chat silakan. Mau lewat kolom chat gitu ya? Boleh gitu ya. Silakan boleh. jika ada yang mau ditanyakan angkat apa open mic-nya atau nyalakan audionya untuk teman-teman bisa berdiskusi secara langsung dengan Coach Lily. Jarang-jarang nih ya Coach Lily mau berbagi seperti ini gitu. Oke teman-teman silahkan jika ada yang mau bertanya sambil nunggu yang lain bertanya, saya kirim link absensi untuk teman-teman bisa mengisi absensi di siang hari ini agar apa yang diikuti oleh teman-teman bisa mendapatkan sertifikat dalam bentuk elektronik. Gitu ya. Silakan dari Bu Susan atau Mbak Dang Gedang
atau Bu Herianti gitu ya, atau siapapun yang mau bertanya boleh. Silakan. Atau dari Pak Pajar gitu ya, yang selalu setia hadir. Silakan, Dang Gedang. Izin bertanya Mbak Lili. Silakan Ami. Ya, Ami masih belum paham Hilang suaranya. mengenai SO harus Suaranya hilang. diserahkan oleh owner ke pegawai atau SOP itu harus diucapkan diarahkan Wow. ke pegawai saja atau ditempel beberapa, kalau misalkan ditempel beberapa titik, di titik mana yang harus ditempel gitu. Oke. SOP Iya, itu makasih Mbak Lili. Oke, siap. Sama-sama, Mi. Jadi SOP itu memang harus disampaikan secara lisan kepada si karyawan. Bukan hanya disampaikan, bahkan harus dipraktekkan agar mereka mengerti maksud dari SOP tersebut, gitu ya. Setelah disampaikan, dipraktekkan, dan mereka mengerti, sama nih bahasa yang kita maksud dengan yang dia terima. Nah, itu diuji coba lagi kan, mereka benar nggak mereka melakukan hal yang sama. Setelah itu, SOP tersebut wajib ditempel di tempat produksi. Nah, di mana aja? Nah, SOP itu kan macam-macam nih. Ada misalnya SOP penerimaan bahan baku. Nah, ini ditempel di dekat pintu ketika kita menerima bahan baku. Sehingga setiap ada yang bahan baku masuk, SOP-nya udah bisa terbaca nih. Kalau mau menerima bahan baku, apa yang harus dilakukan? Misalnya cek jumlahnya gitu ya, cek jumlah yang dipesan dengan yang datang benar apa enggak, atau cek kualitasnya, terus cek tanggal expirednya. Nah, itu kan berkaitan dengan penerimaan bahan baku. Nah, itu ditaruh di pintu masuk ketika mau menerima bahan baku. Lalu yang kedua misalnya SOP proses produksi. Nah, SOP proses produksi itu kita tempel di tempat pertama kali kita memulai proses produksi. Biasanya itu kan di meja timbang misalnya gitu. Nah, itu SOP-nya ditempel di dekat meja timbang. SOP pengemasan di dekat dengan mesin pengemasan atau di tempat pengemasan. Tapi kan Mbak, kalau saya ruangannya cuma segitu-gitu aja, ya nggak apa-apa. Jadi SOP itu sekarang kayak poster artis Korea gitu ya, di kamar kita yang nempelnya berdekat-dekatan gitu. Jadi di tempat produksi ibaratnya posternya si Lee Min Ho gitu. Seperti itu, Ami. Wajib ditempel intinya ya. Setelah emang udah Gitu, bener. oke. Nah, tapi SOP itu apakah baku gitu ya? Namanya standar, Mbak. Tapi apakah memang kita harus ngikutin itu terus? Enggak juga. SOP itu bisa direvisi gitu ya. Ketika dia menjadi tidak relevan dengan ketika kita sekarang nih karyawannya cuma satu, kita buat SOP seperti itu. Nah, itu kan akan berbeda ketika kita sudah punya karyawannya lebih dari 5. Berarti harus diperbaiki lagi. Atau mesinnya ada yang bertambah, berarti SOP-nya berubah lagi. Gitu. Kalau misalkan tidak ada pegawai, apakah SOP itu perlu, Mbak? Perlu. Itu untuk diri kita agar kita selalu ingat gimana cara kerja yang benar. Gitu. Karena kita tuh suka menggampangkan kan, Mi. Menggampangkan, udahlah kita Iya. ngerjainnya sendiri. Gak ada yang lihat ini gitu kan ya. Tapi ketika nanti hasilnya menjadi error gitu ya, kualitas produknya error, lah yang salah apa ya? Nah itu sebenarnya bisa menjadi bahan evaluasi ketika terjadi kesalahan pada produk akhir. Cara kerja kita sesuai nggak dengan SOP tersebut? Nah kalau kita nggak punya SOP, ya kita jadi nggak tahu nih salahnya di mana. Gitu. Oh, gitu. Oke, Mbak Lili, terima kasih. Sama-sama. Oke, luar biasa ya. Berarti penting sekali nih kita membuat SOP, gitu ya. Karena untuk kerjanya biar terstruktur, biar jelas, gitu ya. Oke, silakan jika ada yang mau ditanyakan lagi dari yang lain, boleh silakan. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, jika ada yang mau didiskusikan, silakan. Yuk. Coach bagaimana menyampaikan SOP yang baik karena pegawai lebih tua dan mungkin merasa lebih pintar.
Lebih pintar dari owner. Oke. Jadi memang kendalanya seperti itu. Kita kadang pemilik usaha tuh sebenarnya bukan yang ahlinya gitu ya. Karena kita punya uang, jadi kita rekrut yang sama ahli. Kadang suka ngeyel gitu ya dengan SOP karena banyak nih. Jadi kalau saya gitu ya menerapkannya itu dengan bahasa yang mereka mengerti. Kalau misalnya SOP dia ngertinya bahasa Sunda, SOP-nya dibuat bahasa Sunda juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi biar dia ngerti aja. Terus dia nggak bisa baca ternyata, atau dia nggak bisa baca udah rabun-rabun gitu matanya. Berarti pakai gambar aja, pakai gambar. Tapi kita tetap terus melakukan briefing. Nah jadi kita itu paling tidak sebulan 2 kali itu kita lakukan briefing terhadap penyampaian kembali SOP tersebut, gitu ya. Kita penyampaian kembali SOP tersebut biar mereka sampai mengerti gitu, maksud SOP ini gimana. Lalu kita buat lembar evaluasi kinerja dari pegawai gitu ya. Pegawai ini biasanya kalau di SOP itu suka ada checklist-checklist tuh yang wajib mereka isi apakah sudah melakukan hal ini yang sesuai dengan SOP apa enggak, itu setiap SOP ada checklistnya masing-masing, Kak Fajar. Sehingga kalau dia tidak melakukan tersebut, kita biasanya akan memberikan sanksi teguran. Walaupun dia sudah pintar, tapi kita harus sebagai owner menyampaikan cara kerja di perusahaan kita adalah yang sesuai dengan standar yang kita punya. Gitu ya, kalau dia misalnya masih mau bekerja di sini, gitu ya dengan baik ya kita harus mengikuti peraturan dari uh, us- perusahaan kita. Gitu, Kak Fajar. Jadi kalau yang gitu-gitu biasanya tuh pertama-pertamanya tuh agak susah gitu ya, tapi kalau kita udah terus tegas memberikan teguran dan juga kita nggak sekali aja gitu ngomongin tentang SOP tersebut, biasanya mereka akhirnya akan nurut kalau memang mereka masih mau kerja di kita. Oke, sama-sama. Oke, siap. Terima kasih banyak Coach Lily atas jawaban-jawabannya. Dan jika masih ada yang ingin ditanyakan, silakan sambil apa namanya? Sambil menunggu waktu juga sudah mau hampir habis gitu ya, teman-teman. Silakan jika masih ada yang penasaran dengan pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan dijawab oleh Coach Lily. Mbak Hai. Lili, boleh tanya izin? Boleh. Eh, saya sering masuk ke salah satu ke sebuah tempat usaha itu suka ada tulisan di dinding tuh tata tertib gitu. Mm-mm. Itu apakah sama dengan SOP? Oke, tata tertib itu bisa sama bisa enggak. Secara sederhananya dia bisa menjadi sama, tapi tata tertib itu biasanya berkaitannya sama SOP, sanitasi dan higien karyawannya. Ya, jadi bukan SOP kayak ke proses produksi gitu-gitu, tapi itu lebih ke personal karyawan. Jadi itu bisa dijadikan SOP berupa tata tertib. Tapi itu bukan ke proses produksi, ke tempat produksi, tapi itu merupakan ke personal, SOP personal. Iya, ya baik Mbak, makasih. Iya, Bu Rida. Oh, Kan, Pada tukang kue semua ini saya tukang tapi pijit doang. mijit, pijit kan juga ada SOP-nya seharusnya kan, Bu Rida kan. Misalnya Ada di, standar standar kesehatan nasional SKKNI ya, iya. standar standar memijat. Iya, misalnya kalau kita buat sendiri, misalnya gini Bu Rida nanti punya asisten gitu kan ya. Jadi asistennya diajarkan untuk pertama memberikan senyum, sapaan, terus kalau mijit mulai dari kaki kiri gitu misalnya. Mijitnya dimulai dengan kaki kiri, terus dari apa? Dari telapak kaki sebelum menggunakan minyak harus dilemaskan dulu kan, itu kan berupa SOP sebenarnya kan. Cuma mungkin Kalau untuk pemakaian barang yang dipakai gimana Mbak? Misalnya satu customer satu kain satu anduk itu masuk ya. SOP nggak? Iya, betul. Itu masuk ke dalam SOP juga, Bu Rida. Biar apa? Biar si karyawannya sama gitu kan. Pokoknya misalnya si karyawan, karena kan apa? Itu berkaitan dengan kualitas kita gitu kan ya. Dengan Hmm. kualitas kita. Kalau misalnya karyawannya
nggak ngikutin SOP terus pakein sarungnya berkali-kali kan orang pelanggan jadi jijik misalnya gitu kan ya. Jadi geli. Mm-mm. Nah, akhirnya kan yang jelek nama kita juga. Nah, itu makanya wajib dibuat SOP-nya gitu. Iya, Sederhana Mbak. sebenarnya SOP itu adalah sesuatu yang kita ingin lakukan agar menjadi berkualitas. Iya, cuma bingung itu kenapa sering masuk ke salah satu tempat usaha tuh ada tulisan tata tertib, peraturan tata tertib, tertib apa gitu. Misalnya masuk melepas sepatu gitu-gitu. Ya, itu Itu apa masuknya, termasuk SOP ya? iya itu SOP, tapi SOP personal hygiene karyawan. Hmm. Iya, baik Mbak. Terima kasih. Sama-sama. Oke, siap. Mantap nih. Ada lagi yang mau ditanyakan dari teman-teman yang lain? Atau ada yang ingin bertanya? Silakan. Kalau tidak ada, saya rasa perjumpaan kita sudah ada di akhir sesi, Coach Lily. Yap. Silakan Coach Lily boleh closing statement untuk kami semua yang ada di sini yang sudah menyaksikan Coach Lily. Oke, terima kasih pada teman-teman semua yang sudah hadir pada hari ini. Jadi kalau misalnya kita walaupun UKM rumahan, kita wajib banget mempunyai standar untuk usaha kita. Karena apa? Kalau dari kecil itu sudah teratur, pasti kalau ketika sudah besarnya pasti akan lebih mudah lagi untuk diatur. Terima kasih, salam sukses untuk teman-teman. Semoga kita semua menjadi besar dan bertumbuh dan berkembang. Oke, terima kasih banyak Coach Lily. Kita kasih tepuk Sami-sami. tangan untuk Coach Lily. Luar biasa. Tak terasa waktu sudah menunjukkan 1 jam kita bersama dengan Coach Lily dan alhamdulillah materinya sudah tersampaikan kepada teman-teman semua para pelaku usaha yang hadir hari ini. Dan tentunya jangan sampai lupa teman-teman bahwa sedekah Ramadan ini diselenggarakan oleh Barata Institute dengan mengusung 15 trainer, 15 tema, dan juga tentunya 15 hari. Yang setiap harinya dilaksanakan pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dan besok akan ketemu lagi dengan Barata Institute Sedekah Ramadan Jilid 3 dengan narasumber yang tentunya expert di bidangnya trainer tersebut. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada salah kata selama perjumpaan kita selama 1 jam ini. Dan kami mengucapkan sukses selalu buat teman-teman pelaku usaha. Dan sampai jumpa besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.